pojok angin nggonmu golek. Ini adalah kisah anak manusia yang bisa saja menimpa siapapun. Kisah ini bermula ketika Sarkino terpaksa harus menjual sepetak sawah yang dimilikinya untuk melunasi hutang yang dirasa telah melilitnya. Dari hasil penjualannya itu, hanya bersisa sedikit, yang kemudian ia gunakan untuk modal berdagang di sebuah pasar. Malangnya, ia pun tak berhasil dalam membuka usahanya. Hingga seluruh modal usaha dari sisa penjualan sawahnya habis tidak tersisa. Setelah tidak memiliki apa-apa lagi, Sarkino merasa sangat kebingungan. Sampai ia mendengar kabar tentang jalan pintas untuk mengatasi kesulitan ekonominya, seorang dukun yang sanggup memberi komunikasi kepada alam kegelapan. Sang dukun memberitahu jika ia merelakan anak tunggalnya menjadi tumbal, maka alam kegelapan akan memenuhi permintaannya. Untuk menjalani ritualnya itu dengan menghadapi tantangan, rintangan alam, serta kekuatan fisiknya. Selama ritual, Sarkino selalu menyiapkan kembang setaman dan sebuah kelapa. Setelah menjalani ritualnya, Sarkino pulang dengan membawa harapan untuk menjadi orang kaya melalui jasa alam kegelapan yang sering masyarakat menyebutnya dengan pesugihan. Kepulangannya sangat dinantikan sang istri, karena Sarkino telah meninggalkannya lebih dari 10 hari. Di hadapan istrinya, Sarkino menceritakan pengalaman ritualnya, dan ia telah mengikat perjanjian dengan alam kegelapan untuk menjadikan putranya sebagai tumbal. Sesuai dengan arahan sang dukun dan syarat yang diminta oleh alam kegelapan, Sarkino harus memandikan putranya dengan air kembang. Setelah Sarkino memandikan anaknya dengan air kembang, kemudian Sarkino memberi minum air kelapa kepada putranya dari sebuah kelapa yang telah diritualkan. Beberapa hari kemudian Sarkino mengalami perang batin. Hatinya berdebar-debar dan kekacauan berpikir. Ia berpikir keras membayangkan nasib anaknya yang akan ia jadikan tumbal. Akal sehatnya berkata, buat apa hidup kaya jika ia tidak gunakan untuk kebahagiaan anaknya. Sampailah pada sebuah hari ketika ia duduk di depan pintu rumahnya, bertekad ingin membatalkan ritual pesugihannya. Baru saja ia tersadar dan sempat menyebut asma Allah, tiba-tiba ia muntah darah. Istri Sarkino melihat suaminya terkapar dan berlari untuk menolong diikuti oleh tetangganya. Malang tak dapat ditolak, Sarkino pun meninggal dunia di hadapan istri dan seorang tetangganya. Sarkino akhirnya dimakamkan tak jauh di sudut desanya. Ini merupakan fakta bahwa alam kegelapan tidak pernah main-main jika melakukan perjanjian terhadap manusia yang diperdayanya. Istri Sarkino terpaksa harus sendirian menghidupi anak sematawayangnya, yang seringkali sakit-sakitan. Apabila malam hari sang yatim yang bernama Sucipto, badannya panas, demam tinggi, dan sering merasakan dikejar-kejar oleh makhluk aneh yang menyeramkan. Peristiwa yang dialami Sucipto masih terus berlangsung, hingga Sucipto remaja. Istri Sarkino telah melakukan berbagai cara untuk menyembuhkan anaknya. Saat dibawa ke dokter, putranya hanya diberi obat pereda demam dan didiagnosa tidak memiliki penyakit. Karena merasa ketakutan yang berkepanjangan dan ia teringat akan latar belakang peristiwa saat Sucipto masih berusia 2 tahun di mana anak itu akan dijadikan tumbal, maka sering ia berikhtiar kepada para kiai dan ulama hikmah. Ia diajari doa agar dibacakan ketika Sucipto tidur.
Maka atas saran kiai di desanya, akhirnya ia bertandang silaturahim kepada Haji Suhud Wahid untuk meminta pertolongan mengikhtiari apa yang dialami putranya. Haji Suhud Wahid bersimpati untuk menolong Sucipto dan ibunya guna memutus perjanjian tumbal pesugihan itu. Maka berikut adalah dokumentasi memutus perjanjian keluarga Sarkino dengan alam kegelapan. Selamat menyaksikan. Hati-hati. Tenangkan pikirannya. Terus aku aja. Terus kurang kesana lampunya. Oke. Tisu. Kepala. Ya, lu kamera. Aduh. Mana kamera mancis? Ini taruh di grup ini kenapa enggak ya? Terus sabar. Kena nggak sih? Kena.
Saya tulis. Masalah. Tenang. 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 Nah, lihat. Itu ya. Airnya depanin deh, baskomnya. Depan. Oh terus biarin. Nah, oke ya. Ini yang kita jaga ya. Maju is. Sama dengan tripodnya maju. Maju, set imam. Dua-duanya kena. Posisinya begini. Belum kena. Kena, dua-duanya kena. Diangkat aja atas. Oke, konsentrasi. Kena ya. Kalau udah kena semua udah. Konsentrasi, lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Konsentrasi. Jangan matikan kamera, ya, tetap di situ, nanti duduk. Ya, santai, mulai, kita konsentrasikan, ya, silakan.
tenangkan pikiran kalian, duduk yang angken untuk tidak merasa gentar atau takut jika melihat sesuatu. Aku vulgar guys ya. Kelihatan ya? Sini kelihatan guys. Bagus. Kelihatan. Hah? Kelihatan. Bagus ya. Oke. Tenangkan pikiran kalian. Sip, aku konsentrasi. Tetap di situ, apapun yang terjadi. Ingat. Coba ini. Tenangkan. Jangan lamun.
Kamera. Yang lain di situ dulu. Selesai. Tenang, tenangkan. Shot dua-duanya ke sini itu. Kayak tadi, angkat. Tenang. Yes, terima. Langsung ke air. Maju, maju sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, cukup. Tanganku masih sakit, panas. Mudah-mudahan besok bisa nyetir lagi. Amin. Amin. Tahukah saudara, siapa yang menyelamatkan saya? Allah. Karena berdepatan dengan makhluk itu sulit untuk saya bunuh, untuk saya kalahkan. Tetapi Allah menurunkan bala bantuan berupa halilintar, geledek, dan makhluk itu tersambar geledek secara sekaligus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mati seketika. Itulah bentuk pertolongan Allah yang dapat kita rasakan nikmatnya. Semua ini adalah tentu berkat karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahu Akbar. Mari kita ikuti. Istirahat, capek saya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa.